Indonesia diperkirakan menghasilkan lebih dari 190.000 ton sampah setiap hari. Bukan dolar tapi sampah guys. 25.000 ton merupakan sampah plastik yang kemungkinan 70-80% berakhir di sungai dan daerah pesisir. Dan jangan kaget nih, statistik mengatakan 2050 lautan di Indonesia lebih banyak plastik dibanding ikan. Ini sangat mengerikan. Saya ingin ajak untuk Anda bersama-sama dalam obrolan yang asik selama beberapa menit ini untuk kita bisa mengerti apa yang Anda dan saya bisa lakukan. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Putri Indonesia tahun 2005 yang sangat konsen terhadap lingkungan, khususnya laut. Hobinya traveling yang membuat dirinya sangat prihatin dan ngerti bener seluk-beluk tentang semua yang berhubungan dengan laut yang ada di Indonesia ini. Yaitu Mbak Nadine Chandrawinata, founder daripada Sea Soldier, dan Mbak Dini sebagai co-founder daripada Sea Soldier juga. Apa kabar nih Mbak Nadine, Mbak Dini? Double deal. Baik. Wah, ini keren sekali ya dengan tagline-nya, bukan tagline ya, yayasannya Sea Soldier, tentara laut. Keren banget. Adalah perempuan ya. Padahal perempuan ya dua-duanya dan Tentara nggak sih? tentara ya. Mbak Nadine, kita ngobrol-ngobrol sebelum kita ngomong yang lumayan serius dan menjadi kepedulian kita semuanya lah. Gimana Nadine sebagai Putri Indonesia 2005? Bagaimana? Kasih tipsnya dong, pengalaman-pengalaman, how do you get there dan sebagainya. Wah, proses pada saat kita masuk sampai selesai itu luar biasa karena kita bertemu banyak orang, terus kita harus bisa selalu beradaptasi di semua situasi, keadaan. Kita lagi sebel, kita juga tetap harus bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Karena kan hanya 1 tahun ya, 2 tahun lah. Tapi setelah itu berbuah hasil dalam arti mempermudah aku untuk mengajak untuk ayo kita melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi lebih selaras, lebih mudah dan tercapai cita-citaku untuk khususnya di lingkungan ya. Jadi di Putri Indonesia pengalaman banyak sekali, aku pun juga banyak sekali belajar dan ya apa yang aku pelajari tetap ikhlas sampai saat ini. So dari Putri Indonesia, you represent Indonesia masuk dalam pertandingan Miss Universe juga ya. Berapa negara tuh waktu itu ya? Dulu berapa tuh? 90-an ya? 90 negara ya. Banyak. Jadi pengalaman yang what is the best thing you pass on for generations menjadi Miss Putri Indonesia, masuk dalam pertandingan Miss Universe. Mungkin dengan kita mengikuti kompetisi ataupun ajang apapun itu, kita belajar berkenalan sama diri kita sendiri. Kemudian kita mencari tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, mengakui apa yang kita bisa dan tidak bisa, dan mulai belajar membuka diri dengan kritikan di luar sana. Karena kita ini kan makhluk sosial, kita tidak mungkin bekerja sendiri, pasti berhubungan dengan banyak orang. Di sini kita belajar untuk menerima segala situasi dan mencari solusinya. Dan kita tahu bahwa yang bisa membantu adalah support system kita, orang sekitar kita juga, dan itu butuh proses untuk mencapai titik itu. Jadi poinnya adalah ya berkenalan dengan diri sendiri dan mengakui apa yang kita bisa keluarkan untuk masyarakat. Keren banget ya. Dan Mbak Dini sebagai gimana? Mbak Dini dulu sebagai second runner up Miss Universe. Dulu Nadine nggak ngeh sih, padahal saya runner up-nya. Runner balap karung sih gitu. Iya. Gimana nih ceritanya Mbak Dini bisa Kita juga unik loh. gitu ya, berdua gitu ya. Ini jadi perjalanan yang unik sih buat hidup aku juga. Karena aku sama Nadine tuh punya background yang sangat-sangat berbeda gitu. Jadi di kehidupan kita sebelumnya nih, sebelum jadi ada Sea Soldier, Nadine dengan Miss Universe-nya, Putri Indonesia, diving dan travelingnya, dan aku di dunia bisnis, akademisi dan juga mengajar gitu kan. Terus pendidikan dia bisa pelosok-pelosok dia. Nah, satu hari aku ketemu Nadine itu di
tempat aku di gym aku kita lagi latihan boxing gitu. Ini emang jadi cerita yang lucu sih. Dari situ aku ngeliat ada yang latihan karena aku waktu itu baru buka bisnis yang aku juga baru banget selamin gitu kan di dunia bela diri. Terus ada Nadine latihan di situ dan itu makanya bikin ya udah dari situ sih perkenalan kita berteman. Boxing ya, perempuan kan juga penasaran dong banyak Nadine kan, ngapain gitu. boxing gitu. Mengeluarkan lompatan. Jadi itulah perkenalan aku sama Nadine. Akhirnya dari situ saya sebentar nih, dari pertemuan di gym gitu ya, lalu obrolan-obrolan sampai laut. Jauh banget. Panjang prosesnya. Panjang banget prosesnya, banyak waktu yang dilewatin di coffee shop, bergadang, sampai akhirnya aku ngeliat ada satu idealisme Nadine yang aku selalu konsisten dia bicarain, yaitu masalah lingkungan gitu. Karena aku lihat Nadine udah cukup aktif ya untuk pemerhati lingkungan, terutama laut itu, apalagi dia diver, itu bikin aku tergelitik juga sih. Sama-sama punya kegelisahan, karena kan aku traveling juga, cuman bukan ke bagian lautnya nih. Aku nggak diving, aku nggak punya perspektif yang berbeda, tapi ternyata masalahnya tuh sama gitu loh. Kita punya sama-sama, oh iya masalah lingkungan di Indonesia nih kayaknya menarik untuk dikulik-kulik nih berdua nih gitu. Awalnya dari situ sampai perjalanan itu membawa kita membuat si Soja ya. Jadi gimana tuh ceritanya Mbak Nadine? Sampai berdua lalu menemukan tentara laut. Nah itu. Kesannya maco banget gitu loh. Nggak taunya pendirinya perempuan semuanya. And ini keren sekali ya. Karena ini nggak sekedar menjaga lingkungan, tapi you guys level up ya. Peranan daripada wanita seringkali ya, I'm sure lah itu ya, in your generation dulu waktu Miss Putri Indonesia dan sebagainya ya, paling wanita cuma bisa show off on the stage gitu ya, tapi membicarakan lingkungan hidup, bagaimana nanti kita lihat ceritanya bersama-sama menjalani, mendidik untuk warung-warung yang ada di Indonesia, ini keren banget ya. Bisa ceritakan nggak gimana sih, how do you start Sea Soldier ini? Flashback nih, flashback. Enggak nih. Iya, iya. Gimana caranya buat singkat jelas padat nih kan? Ya, jadi sebenarnya kita tuh kenapa namanya Sea Soldier, prajurit laut atau tentara laut ya? Karena kita melihat setiap tentara tuh kan bisa ada tag nama dia, terus dia selalu ingat bahwa dia harus pulang dengan selamat karena ada keluarga di rumah, terus dia punya visi dan misi yang kuat untuk negaranya, dan dia konsisten tuh apapun yang dihadapi di medan perangnya jalan gitu. Makanya kita mengambil semangatnya si tentara itu dengan kita berawal dari gelang ini. Oke. Gelang Sea Soldier. Jadi setiap Sea Soldier itu punya nomor. Sama seperti tentara kan punya nomor tuh gitu. Jadi setiap Sea Soldier itu punya nomor, jadi kita bisa pantau yang nomor 1 nih lagi ngapain nih gerakannya gimana. Kita dulu memantaunya seperti itu. Dan dari gelang ini sendiri punya filosofi sendiri gitu. Seperti dari warnanya, ini warnanya biru, merah, putih. Merah putih adalah Indonesia, biru adalah kita negara kepulauan, laut, kemudian kepang artinya gotong royong. Jadi kita harus bergotong royong kerjasama untuk melakukan kita untuk mendapatkan glory, disimbolikan dengan warna gold ini. Dan di belakangnya tuh ada lambang dari duyung, pantatnya putih duyung itu loh, siripnya. Tapi kalau dilihat dari frontal ini dia sebenarnya begini nih. Jadi kita sebenarnya kita harus kuat gitu. Kita harus kuat menghadapi apa yang dihadapi di depan kita ini. Dan itu tentang lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena lingkungan yang banyak orang tidak sadar bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai manusia menjaganya. Dan itu bukan pilihan. Kenapa? Karena kita yang menikmati semuanya. Dan cukup egois kalau kita tidak merasa itu adalah sebuah panggilan dan menjadi kewajiban. I see. Karena susah loh menanamkan itu kan part dari hidup kita itu tuh sebenarnya kan tidak jauh dari lingkungan. Lingkungan sehat, kita sehat gitu. Itu yang paling sederhana. Nah, aku sama Dini pengen hidup sehat. Gimana cara buat hidup sehat? Ya lingkungan yang harus disehatin. Nah, jadi triggernya adalah kenapa si Soldier? Ya karena dari konsepsi tentara itu sama kita punya filosofi
ya air mengalir dari hulu ke hilir. Hilir adalah lautan, hulu adalah daratan. Jadi supaya laut kita bersih, laut kita tetap menjadi daya tarik pariwisata yang cukup tinggi, tinggi di Indonesia gitu. Di mancanegara pun juga orang datang gitu ke Indonesia, ya kita harus beresin yang di daratannya. Wow. Itu panjang. Jadi Sea Soldiers ini sudah berdiri kurang lebih 8 years, 8 tahun? 8 tahun ya. Saya kira banyak sekali pengalaman up and down ya. Tapi bisa ceritakan sedikit nggak, what is the vision, mission daripada Sea Soldiers sendiri? Sebenarnya sih sederhana aja. Di awal itu Sea Soldier ada itu karena kita pengen bicara tentang lingkungan ini, yang pertama itu tidak berat gitu, tidak fun, karena kan ini harus diterapin di keseharian kita gitu kan, dijadiin habitual kita gitu. Jadi dari Sea Soldier itu core-nya adalah gimana caranya kita pengen ngajak teman-teman, terutama anak-anak muda itu supaya bisa ngelakuin self action gitu, apapun dari hal yang sederhana. Jadi kita nggak mikir lingkungan dengan segala keruwetannya, dengan segala kompleksitasnya gitu kan, tapi kita pengen yuk anak-anak muda semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa loh nerapin gaya hidup ramah lingkungan dengan cara hal yang sederhana dan tidak terpaksa gitu loh. Di situ yang kita pengen kalau dibilang visi misinya, kita pengen lebih banyak orang-orang yang bisa mengubah mindsetnya bahwa setiap hal yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi di malam harinya itu punya kontribusi akan lingkungan. Kita nggak sadar, kita bangun, minum, ambil gelas, buka kopi saset, itu udah bikin sampah gitu kan. Ibaratnya mandi, sabun yang kita pakai jadi mikroplastik. Itu sebenarnya kita tuh setiap hari kontribusi, tapi gimana caranya kita bijak setiap hari inget bahwa oh iya bisa deh kita ngerem nggak pakai sedotan plastik hari ini gitu kan. Karena perubahan itu kan nggak bisa langsung drastis ya. Karena kalau kita berdua sih percayalah kalau perubahan yang terlalu besar dan drastis itu pasti tidak akan sustain. Gitu. Tadi hari ini saya makan di Burger King ya, pertama kali saya mana sedotannya? Mohon maaf Pak, kami sudah nggak pakai sedotan. Saya kira wow, it's a big respect ya. Ya, itu kan menjadi pengingat ya. Iya. Bahwa kita berkontribusi dari hal yang sederhana gitu. Nah, program yang kami buat ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Itu teman-teman juga bisa belajar bagaimana membuat sebuah program. Jadi selain diri sendiri, gimana nih cara merawat komunitasnya as a family gitu kan. Karena kita kan walaupun organisasi profesional, kita foundation, tapi tetap gimana culture-nya kita tetap kekeluargaan gitu. Karena bagaimanapun juga apa yang kita kerjakan ini tanpa paksaan gitu loh. Semua teman-teman yang tergabung juga kebanyakan relawan kan yang punya pekerjaan lain gitu. Jadi bagaimana caranya yuk kita bareng-bareng untuk diskusi, cari solusi, tapi dengan cara yang fun aja, sederhana. Wow, saya senang sekali yang tadi dikatakan self action ya. Bahkan Mbak Nadine juga mengatakan self action mau ramah lingkungan dimulai dari rumah sendiri. Gimana kita bisa self action di rumah? Banyak. Yang paling sederhana deh dari pandemi. Semua pesan makanan lewat mana? Online kan? Online semua. Online itu biasanya sekarang udah ada pilihan. Kalau dulu awalnya tidak ada pilihan, langsung dikirimin sendok plastik, garpu plastik, sedotan. Sekarang udah ada pilihan ya, mau dipakai atau enggak. Nah itu sebenarnya kita bisa tulis. Kita tahu kita makan di rumah, kita pasti punya sendok garpu. Ya udah tulis, nggak usah pakai sendok garpu ya, nggak usah dimasukin. Ketik aja, walaupun ya cuman berapa persen itu yang berhubungan dengan lingkungan yang bisa ramah ya gitu. Tapi itu berpengaruh besar impact-nya untuk si lingkungan. Itu bisa dilakukan pertama. Kedua, kalau kita belanja online juga, kita barang kita nggak pecah belah gitu ya. Boleh lah dikasih notes, nggak usah lah di bubble wrapin lah. Itu sangat sederhana banget. Gitu. Itu bisa diterapin juga. Kemudian kalau itu udah diterapin, coba next levelnya apa yang bisa dilakukan di rumah? Pemilahan sampah. Semua orang pesen makanan. Semua orang pasti menggunakan semua kategori organik, non-organik, B3, residu. Tapi tidak dilakukan pemilahan sampah. Memang kita tahu bahwa nanti di sananya
akan digabungin lagi sampahnya, dicampur lagi kan. Udah usah pikirin itu, pikirkan yang kita lakukan ini kita beramal. Kita melakukan sesuatu karena passion kita ingin melakukan sebuah perubahan pada diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kalau melakukan itu kan nggak ada gurunya, jagain, nggak ada yang menilai itu diri kita sendiri. Karena aku yakin apa yang kita lakukan itu akan berbuah hasil di tempat lain, dalam arti rezekinya dari tempat lain. Karena kita melakukan sesuatu tanpa pamrih, kita untuk lingkungan, itu bisa diterapin banget di dalam rumah kita sendiri. Wow. Memang step by step ya untuk bicara sebuah perubahan pola pikir, terus kebiasaan, memang nggak bisa gampang, nggak gampang itu. Tapi aku optimis akan berhasil gitu, apalagi untuk Indonesia. Itu bisa dilihat dengan kita sudah bisa nerapin pakai helm, kita pakai seat belt, terus bawa tas sendiri, bisa kan gitu. Dulu mah nggak mungkin ya. Nah mungkin dengan nanti pemerintah buat ketegasan, aku berharap banget sih dan aku optimis pemerintah nanti akan bisa bilang oke, dari tiap rumah harus melakukan pemilahan sampah biar dinas kebersihannya pun juga lebih terbantu juga. Wow. Mbak Nadine atau Mbak Dini, kalau kita ngelihat tadi misi utamanya cukup simple, I think everybody can do it itu ya. Tapi program-program utamanya apa sih supaya mungkin teman-teman di satu cerita ini bisa terlibat nantinya? What is program utama daripada Sea Soldier sendiri? Makanya selain Sea Self Action itu yang emang kita setiap hari itu ingetin buat teman-teman, kita juga punya program. Ada 4 program utama di Sea Soldier. Yang pertama itu konservasi mangrove. Konservasi mangrove. Kita bicara konservasi karena yang dilakukan oleh Sea Soldier itu mulai dari pembibitan, penanaman, dan juga perawatan. Itu sistemnya juga zonasi kerjasama lahan dengan banyak pihak. Itu ada di 7 lokasi di Indonesia. Saat ini 7 lokasi di seluruh Indonesia. Wow. Ada 7 lokasi kawasan konservasi. Bisa cek di Instagram Sea Soldier. Iya. Di sini nih. Oke. Nanti terus yang kedua itu kalau konservasi hutan atau pohon darat itu ada di Bandung lokasinya. Terus kita punya program Pondok Pemuda itu isinya adalah kelas-kelas untuk, karena kan gini, aku sama Nadine nih kan dulu waktu bikin Sea Soldier kita mungkin masih di late 20s, sekarang udah ada di late 20s. Jadi kita cepet ya. Jadi kita kayak butuh regenerasi kan, makanya ada program ini untuk menarik yang masih muda-muda ini untuk belajar tentang sustainability, tapi ada kelas kayak public speakingnya juga, terus gimana caranya bikin konten yang lebih relate lah dengan anak-anak muda sekarang. Gitu. Karena juga aku sama Nadine juga kadang-kadang ngelihat generasi yang sekarang udah agak rada ketinggalan gitu kan. Nah ini yang jadi program untuk mereka. Nah selain itu ada Bersihkan Warungku yang tadi udah di-mention, itu adalah pendampingan untuk UMKM sebenarnya dalam hal pemilahan sampah. Jadi Bersihkan Warungku, ini cukup menarik sekali ya, karena saya pikir ini tentara laut, tapi bersih-bersih warung. Karena tadi kan udah di-mention di awal, dari hulu sampai hilir semuanya. 80% sampah yang ada di laut itu masalah dari darat. Otomatis adalah yang jadi true Sea Soldier itu kan yang di darat kan. Nah ini adalah salah satu program hulu yang kita lakuin. Jadi kalau program hilir itu kan kayak mangrove conservation, beach clean up, yang memang sudah di ujungnya. Tapi kan yang lebih penting adalah bagaimana di hulunya nih sebelum si sampah ini ke sana kan. Nah, salah satunya itu ada Pondok Pemuda dan ini Bersihkan Warungku gitu. Jadi itu kenapa bisa Sea Soldier yang ngelakuin gitu kan, anak-anak laut ada di warung-warung gitu. Nah, karena kita habis diving makan di warung. Kita mau trap sampah mereka itu biar nggak ke laut gitu. Jadi kan orang Indonesia suka warung kopi lah rata-rata. Itu inspirasinya dari situ. Dan untuk edukasi pemilahan sampah kita ngisi celahnya aja sih, karena kayak di mall-mall, di gedung-gedung sekarang sudah banyak pemilahan sampah, tapi kita tidak pernah menemukan itu pada saat nongkrong di warung-warung gitu loh, yang notabene di regional Sea Soldier itu juga banyak gitu kan. Nah dari situ kita membentuk program itu. Saat ini itu sudah berjalan di 14 kota. Kalau di Jakarta sendiri sedang berjalan di Kuningan
Kita ada dampingin sekitar 50-an warung untuk melakukan pemilahan sampah itu. Gitu. Itu salah. Sedikit banyak program Soldier. Bisa cerita sedikit nggak? Saya lihat di websitenya Dolphin. Kan ketinggalan. 2003 ya, sekarang 4. Gimana Dolphin tuh? Kalau Dolphin itu ranah yang Sea Soldier lakukan sebenarnya di edukasi sih, karena kan dulu waktu Sea Soldier baru terbentuk, Dolphin itu sirkus lumba-lumba yang keliling ya, itu masih legal gitu. Jadi dulu Sea Soldier ya bareng-bareng dengan JAAN, Jakarta Animal Aid Network, itu kita bareng-bareng untuk mediasi dengan pemerintah. Waktu itu revisi undang-undangnya ya kalau nggak salah, revisi dan bikin MOU juga supaya itu 2018. Nah, gimana caranya supaya ini tuh ilegal gitu, yang keliling ya terutama, karena kan dulu kita masih di Pondok Indah juga masih ada gitu ya. Nah ya udah, alhamdulillah perjuangan dari teman-teman JAAN yang memang sudah lebih dulu, terus kita ikutan belajar juga, ikutan terjun ke situ ya, sekarang sudah ilegal. Jadi kalau masyarakat masih menemukan praktik sirkus lumba-lumba keliling, itu udah boleh dilaporin ke KLHK setempat. Wow. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia.